Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anna Megasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 7, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Kranji Paciran, Lamongan. Tempat PPL saya di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Wathon, Desa Campurjo, Kecamatan Panjang, Kabupaten Gresik. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis hal ihwal ilmu Al-Quran yang meliputi pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama, sejarah turun dan kodifikasinya, bukti-bukti keautentikan, kemukjizatan, pokok-pokok kandungan, dan struktur Al-Quran untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan mengamalkan pesan Al-Quran dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah: pertama, menganalisis sejarah turun Al-Quran dan kodifikasinya untuk meyakini kebenaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran akan menumbuhkan pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Kemudian, media yang saya pakai adalah media PowerPoint. Bentuk asesmennya, yang pertama, asesmen formatif, yakni penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, asesmen sumatif, biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi, materi yang akan saya jelaskan yakni sejarah turunnya Al-Quran dan kodifikasinya yang meliputi 1. Pengertian turunnya Al-Quran, 2. Tahap-tahap penurunan Al-Quran, 3. Pengertian ayat dan surat, 4. Jangka waktu turunnya Al-Quran, 5. Pengertian penulisan Al-Quran, dan 6. Fase-fase penulisan Al-Quran. Selanjutnya, mengenai bukti-bukti keautentikan Al-Quran yang meliputi 1. Pengertian keautentikan Al-Quran, dan 2. Tantangan-tantangan yang membuktikan keautentikan Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran, yakni sebuah peristiwa yang mana turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Tahap penurunan Al-Quran yang pertama diturunkan di Lauhil Mahfudz, dibuktikan dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 20 sampai dengan 22. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Yang artinya, sedang Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir. Bahkan, ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada lauh mahfudz. Tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan di Baitul Izzah, langit bumi, yang dibuktikan dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Tahap yang ketiga, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur ke dunia dan dibuktikan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi, tahap-tahap penurunan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, diturunkan di Lauh Mahfuz, terdapat dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 20 sampai dengan 22. Yang kedua, diturunkan di Baitul Izzah, langit bumi, terdapat pada Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Dan yang ketiga, diturunkan berangsur-angsur ke dunia, terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106. Jadi, diingat-ingat ya, tahap-tahap penurunan Al-Quran itu ada 3 tahap. Berlanjut kepada pengertian ayat dan surat. Pengertian ayat adalah tanda, sedangkan pengertian surat adalah kumpulan dari beberapa ayat. Dan kita harus mengetahui bahwa surat yang pertama diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan surat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Jangka waktu turunnya Al-Quran yakni 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Pengertian penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW sehingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Fase-fase penulisan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu dihafalkan. Mengapa saya menyebutnya dihafalkan? Karena pada fase ini, hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya seperti di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas atau tulang belikat unta. Kedua, pada zaman sahabat Abu Bakar, yakni ditulis, karena seusai perang Yamamah, sahabat Umar ibn Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun, Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa. Sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah SWT membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Jadi, pada fase sahabat Abu Bakar ini Al-Quran dituliskan. Ketiga, pada zaman sahabat Utsman bin Affan, Al-Quran dibukukan. Karena pada fase ini, banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Nah, di sini saya sudah mempunyai cara mudah menghafal 3 fase penulisan Al-Quran dengan menggunakan lagu. Di sini saya menggunakan lagu Tombo Ati. Didengarkan ya. Yang pertama pada zaman Nabi Muhammad, yang kedua pada zaman Abu Bakar,
Yang ketiga, pada zaman Utsman bin Affan. Itu semua 3 fase penulisan Quran. Nah, semoga dengan lagu itu kita semua mudah untuk menghafal 3 fase penulisan Al-Quran. Kita melanjutkan pada pengertian keautentikan Al-Quran. Nah, apa itu keautentikan Al-Quran? Jadi, keautentikan Al-Quran adalah keaslian atau kemurnian Al-Quran, baik dari segi susunan bahasanya, cara membacanya, maupun tulisannya. Adapun dalil yang menjamin keautentikan Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran itu memang selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya, kalimatnya dan bunyinya. Dalam kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tantangan pada orang-orang kafir dan orang yang meragukan kebenarannya. 1. Mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. 2. Mendatangkan 10 surah semisalnya. 3. Mendatangkan 1 surah semisalnya. Nah, dari ketiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran, apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.